Baik sahabat, selamat pagi sahabat Radio Dian Mandiri Network. Saya Adi Laning, senang sekali hadir menyapa sahabat dalam spesial program bersama kami di jaringan Radio Dian Mandiri Network di seluruh Indonesia. Dan hari ini kita akan berbicara suatu topik yang sangat up to date di kesempatan hari-hari ini, karena topik ini yang membuat kita semua setiap hari membicarakannya. Oleh sebab itu, bersama rekan-rekan dari jaringan Radio Dian Mandiri di seluruh Indonesia, station manager, pemimpin radio di seluruh Indonesia, hari ini kami atau saya akan membahas tentang peran media di tengah COVID-19. Nah, khususnya media radio. Nah, hari ini sudah bergabung dengan saya, rekan-rekan dari Radio Dian Mandiri Ambon, ada juga Radio Mercy FM Soe, Radio Raja Wali FM Mimika Papua, dan juga ada Radio Dian Mandiri Atambua, ada juga Radio Gloria FM Blora di Jawa Tengah, dan satu lagi ada bergabung Radio Papua FM di Sorong. Ada juga rekan-rekan yang lain yang sedang menyusul, ada di Makassar, Kristi AM, dan juga Radio Borneo FM di Singkawang. Dan kita pagi ini akan langsung saja menyapa mereka. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi. Selamat pagi. Terima kasih buat rekan-rekan media yang punya kesempatan untuk bisa bergabung di siaran khusus ini mengenai peran radio di tengah COVID-19. Nah, hari ini saya ingin mendengar langsung dari rekan-rekan apa sih kontribusi media khususnya radio di tengah-tengah COVID-19 ini, karena kita tahu masalah ini cukup meresahkan, wabah ini sangat-sangat mengganggu stabilitas baik secara ekonomi, kadang juga orang bilang politik, bahkan yang paling terdampak ya pasti kesehatan. Oleh sebab itu kita terus inginkan agar media punya peran yang khusus atau kontribusi yang nyata buat kebaikan bangsa di tengah-tengah COVID-19 ini. Kita mungkin mau menyapa dulu rekan kita di Jawa dulu nih ya, karena Jawa ini kan katanya banyak sekali menyebarkan kemana-mana. Nah, Gloria FM di Blora ada rekan saya Bung Tony Julianto. Selamat pagi, Bro. Selamat pagi. Iya, kita ada di program khusus, Bung Tony. Silakan, apa sih peran dari Gloria FM di tengah-tengah COVID-19 ini, khususnya bagi warga masyarakat di Blora, Jawa Tengah? Ya, kami dari Gloria FM dari Blora ini, kita punya satu komunitas di Kota Blora namanya Pagar Bumi. Ya, Pagar Bumi ini adalah orang-orang yang bergerak di bidang penyiaran, ada 9 radio dan mungkin ada sekitar 30 penyiar gitu ya. Wow, banyak ya. Jadi kita bersiaran, terus mereka kasih promo acara, promo tentang COVID-19 melalui iklan layanan masyarakat, dan kita juga kerjasama sama di Kominfo. Jadi setiap press release di jam 12 gitu ya, mereka rekaman jam 12, kita siarkan jam 1 siang, apa yang terjadi di Kota Blora, apa yang terjadi perkembangan wabah di Kota Blora itu kita siarkan, dan itu kita siarkan continue. Jadi setiap jam kita munculkan, terus ada juga iklan layanan masyarakat dari Bupati, Koramil, dari Kapolres, juga Pak Jokowi, Pak Presiden. Luar biasa sekali, banyak sekali. Juga Gubernur Jawa Tengah gitu ya. Terutama juga dari suara dari kakak yang dari Ambon juga, kakak dari Makassar juga kami siarkan gitu ya. Layanan masyarakat juga gitu ya. Artinya, jadi gimana Kak? Artinya kontribusi yang sedang dilakukan Gloria FM di Blora ini sangat besar ya. Ada banyak sekali kepentingan-kepentingan pemerintah dalam rangka memberikan himbauan kepada masyarakat sudah turut disiarkan, bahkan punya perkumpulan yang ikut berperan aktif, bukan sekedar menunggu didatangi oleh pemerintah ya. Iya,
Betul, karena kita adalah bagian dari Kominfo ya, artinya radio itu kan sebagai kepanjang tanganan dari pemerintah gitu Ya, ya. pemerintah, betul Kita dapat sekali. frekuensi, kita gunakan untuk sosialisasi buat masyarakat. Ya, Hmm. dan juga kita ini sebagai wadah gitu ya, Ya. dan juga untuk pengembangan jemaat juga gitu. Karena apa? Sekarang ini orang untuk beli kuota mungkin terlalu berat ya karena kondisi keadaan. Ya, sinyal yang nggak berbayar istilahnya mereka hanya butuh listrik atau Ya. juga solar cell, radio yang sudah diberikan oleh Dian Mandiri mereka pakai untuk mendengarkan setiap informasi yang terjadi di Kota Blora. Nah, itu manfaatnya luar biasa. Ada program khusus mungkin yang diadakan langsung di stasiun lokal di Gloria FM untuk penanganan COVID-19 ini atau ikut serta dalam sosialisasi untuk pencegahan? Karena kita kan satu jejaring ya, jadi satu jejaring dengan 9 radio ini kita punya bahasa yang sama, punya informasi yang sama, apa yang disampaikan pemerintah itu yang disampaikan ke pendengar. Gitu. Jadi nggak istilahnya beda-beda sumber, nanti kan beda persepsi ya. Ini kita dari Pak Bupati langsung kita sampaikan ke masyarakat dari rekaman yang mereka kirimkan setiap ada press release dari mereka. Oke, baik. Itu. Bung Tony Julianto langsung dari Gloria FM Blora. Nanti kita akan berbicara lebih lanjut. Kita mau dengar juga peran dari rekan-rekan yang lain di tengah-tengah COVID-19 ini. Terima kasih buat informasinya. Kita akan langsung ke Soe, seorang station manager wanita yang sudah hadir juga di tengah-tengah siaran kita ini. Ibu Vivi Detan. Kita ingin dengarkan langsung Mercy FM Soe. Setiap malam kita tahu juga bahwa banyak sekali pendengar dari Mercy FM yang bergabung di siaran saya. Nah, di tengah-tengah COVID-19 ini kita tahu Soe itu ada di Nusa Tenggara Timur. Kadang-kadang mungkin banyak orang tidak tahu. Tapi COVID-19 ini juga bikin kepanikan yang cukup buat masyarakat di sana. Silakan Bu Vivi. Iya, jadi sejak awal terjadinya isu tentang COVID-19 ini, awal yang kami lakukan adalah kerjasama dengan Rumah Sakit Pratama Umum Menekan Soe untuk bekerja sama dengan mereka untuk sosialisasi ke pendengar apa sih penyakit ini, bagaimana cara penularannya, bagaimana cara kita untuk menjaga diri supaya kita tidak kita terhindar dari ini. Jadi beberapa minggu kami bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Menekan Soe untuk sosialisasi tentang hal ini kepada masyarakat. Jadi dokternya datang ke studio atau ada informasi yang sudah direkam? Dokter datang ke studio. Pertama kita hanya berbicara tentang COVID itu apa dan sebagainya. Kemudian minggu yang berikut kita bahas lebih detail gimana cara penularannya dan apa yang harus dijaga oleh masyarakat. Cara cuci tangan yang benar dijelaskan dengan sangat detail. Kemudian minggu yang berikutnya kita bahas tentang bagaimana cara kita menjaga imun tubuh kita. Karena kan yang membuat kita bisa bertahan adalah memiliki imun tubuh yang kuat. Jadi dengan mereka kita bicarakan, membahas juga tentang hal itu. Kemudian kita juga ada rekaman dan info kesehatan yang kita kerjasama dengan mereka juga untuk bisa diputar setiap waktu, bisa diputar kapan saja sebagai informasi, sebagai untuk menambah wawasan untuk sahabat kita bisa mengerti bahwa inilah corona, inilah COVID-19, sehingga mereka tidak bingung dengan hal ini. Dan bisa artinya Mercy FM sudah punya program khusus untuk mengedukasi atau ikut mensosialisasikan apa himbauan pemerintah lewat rumah sakit umum dengan dokter-dokter yang terlibat di sana. Nah, dampaknya sendiri bagi pendengar yang Ibu Vivi lihat buat pendengar Mercy FM, bagaimana respon mereka setelah mendengarkan siaran? Bagi yang saya lihat sih
ini berjalan dengan sangat baik. Kalau saat-saat ini, dulu-dulu kita kalau lewat rumah orang tidak ada wadah cuci tangan di depan rumah. Sekarang semua rumah ada loh. Oh, luar biasa. Dan itu iya, pendengar itu Mercy FM ya? Ada pendengarnya kita. Jadi waktu bahkan di lingkungan studio, di dekat studio, kalau jalan dari studio bisa lihat di rumah-rumah itu sudah disiapkan wadah untuk cuci tangan di depan rumah masing-masing. Jadi melihat bahwa kesadaran masyarakat itu terbangun dengan sangat luar biasa dengan informasi-informasi. Mungkin bukan hanya kami dari radio, tapi juga mungkin ada dari pemerintah, dari sosialisasi dari tempat yang lain. Tapi saya melihat bahwa semua mulai sadar akan pentingnya menjaga kesehatan masing-masing pribadi, begitu ya. Baik, dan luar biasa. Artinya kita berharap ini bukan berlangsung hanya di saat COVID saja, tapi ini bisa berlangsung dalam kehidupan sehari-hari untuk kesehatan masyarakat, hidup sehat, hidup bersih. Nah, luar biasa peran dari Mercy FM, dan saya tahu bahwa Mercy FM ini didengar hampir seluruh masyarakat SOE dan istilahnya Timur Tengah Selatan ya. Kita bersyukur punya peran yang luar biasa untuk pencegahan COVID-19 ini. Terima kasih Bu Vivi. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Boleh. Iya, jadi selain itu kan ya kita dapat juga himbauan-himbauan dari Polres. Kita juga membantu untuk menyiarkannya untuk pendengar kita karena mereka sendiri menyadari bahwa siaran kita cukup banyak pendengarnya sehingga mereka datang dan mereka menyampaikan itu. Kemudian dari segi rohani sendiri kita tahu bahwa semua harus beribadah dari rumah. Jadi kami membuka peluang buat gereja-gereja. Jadi saat ini setiap minggu ada 3 gereja dari berbagai denominasi, dari denominasi yang berbeda-beda yang menggunakan radio untuk menyiarkan ibadahnya. Ada yang langsung datang dari studio, ada yang streaming, artinya kita relay dengan mereka. Tapi ini bukti bahwa radio bisa menolong masyarakat dalam hal menjaga kerohanian mereka juga seperti itu. Jadi mereka tetap terlayani. Yang Paskah kemarin, yang Jumat Agung, mereka jemaat dibagikan roti di rumah-rumah dan mereka mendengar radio untuk perjamuan dari rumah. Untuk bisa bersama-sama melakukannya ya? Iya, melakukan perjamuan, tapi semua dipandu dari radio oleh hamba Tuhan yang melayani. Jadi saya melihat bahwa inilah saat-saat pentingnya radio berperan untuk membantu baik warga gereja, baik masyarakat, baik pemerintah. Kita bekerja bersama-sama untuk menghadapi situasi saat ini. Oke, luar biasa. Itu Bu Vivi dari Mercy FM SOE. Terima kasih. Kita akan bicara lebih lanjut. Kita mau sapa juga rekan kita dari Papua, mewakili teman-teman di Papua juga ada yang sudah terhubung dengan kita di program spesial ini, peran radio di tengah COVID-19. Timika, ada Raja Wali FM, ada rekan saya Bro Randi Langgingi. Selamat siang. Selamat siang Pak Adi. Oke, Bro Randi tadi sudah mendengarkan pembicaraan kita ya dengan Gloria FM dan juga Mercy FM. Nah, kita mau dengar langsung dari Raja Wali FM bagaimana kontribusinya di tengah-tengah COVID-19 ini. Ya, terima kasih Pak Adi. Kalau dari kita Raja Wali FM, karena tadi bilang radio kita masih lumayan baru juga ya, jadi masih perlu adaptasi lagi dengan yang lain-lain, dan kita bersyukur walaupun masih baru, tapi dengan kejadian yang sekarang ini, Radio Raja Wali boleh ambil bagian untuk menyebarkan atau menyiarkan hal-hal yang baik di tengah-tengah orang yang mungkin ada banyak kepanikan, masyarakat yang mungkin banyak dengan belum tahu informasi-informasi yang lain mengenai bagaimana cara supaya bisa menjaga kebersihan dan lain-lain. Dan jadi kita bersyukur juga dengan ada program khusus buat itu atau bikin program baru atau di dalam program yang sudah ada? Di dalam program yang sudah ada, kita kalau sebelum ada wabah ini kita biasa datangkan narasumber, tapi setelah ada kejadian ini, kita social distancing ya, harus kerja di rumah ya.
Ya, narasumbernya kita via telepon, jadi ada yang dari luar kota dan mereka, kita bersyukur mereka boleh berbagi hal-hal yang baik sehingga dari segi kerohanian bahkan cara menjaga kesehatan juga mereka bagikan supaya masyarakat yang mendengarkannya juga boleh, atau orang-orang yang mendengarkan radio, mereka boleh imun mereka pun kuat, iman mereka pun juga kuat. Amin. Nah, kalau di Timika sendiri yang Bung Randi lihat bagaimana dampak COVID-19 buat masyarakat, apa yang terinfeksi cukup banyak atau bagaimana? Ya, memang di Timika kalau bisa dikatakan di Papua ini di tempat kita yang paling banyak sepertinya. Jadi zona merah ya? Iya, jadi makanya di sini kegiatannya dari jam 6 pagi sampai jam 2 sore saya. Cukup sampai di situ. Setelah aktivitas di atas jam begitu sudah tidak ada lagi baik toko-toko, perkantoran dan yang lain-lain. Dan itu sudah peraturan dari Perda ya, peraturan pemerintah daerah ya? Iya, pemerintah Kabupaten Mimika. Baik, kita berharap Raja Wali walaupun di usia yang masih muda terus punya peran, karena media ada untuk itu. Justru di tengah-tengah COVID ini kita mesti lebih banyak menyiarkan kabar baik yang untuk menguatkan saudara-saudara kita di pendengar radio. Baik, Bung Randi, ada yang mesti bisa ditambahkan, boleh? Ya, cuma sebentar saya ingat bahwa kalau dalam pasukan itu ada 3 pasukan. Kalau kita ini ya pasukan angkatan udara, dan kita gunakan angkatan udara ini dengan baik. Oke, luar biasa. Kita manfaatkan itu juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Kominfo ya, dan Komisi Penyiaran Indonesia, bahwa kita ada lembaga penyiaran memberikan informasi yang positif, yang ikut memberikan kontribusi yang baik buat bangsa ini. Terima kasih Bro Randi, langsung dari Timika, Papua. Dan itu dia Raja Wali FM. Kita mau menyapa juga rekan kita yang satu lagi. Sahabat, kita tahu bahwa banyak sekali rekan-rekan kita sudah ikut berkontribusi aktif di media radio untuk memberikan pencerahan buat pendengarnya dan ikut menolong pemerintah dalam bersama-sama memutus mata rantai penularan ini. Nah, di perbatasan Indonesia juga ada rekan kita dari radio Dian Mandiri Atambua yang kita mau dengar. Ini perbatasan antara Nusa Tenggara Timur dengan atau Indonesia dengan negara tetangga yaitu Timor Leste. Kita mau dengar langsung dari Bapak Supandri, manajer dari Radio Dian Mandiri Atambua. Silakan Pak Supandri. Ya, terima kasih Pak Adi. Kami radio di Atambua, yaitu radio tepatnya di kota perbatasan antara RI, RDTL. Dan peran radio kami sangat penting sekali bagi masyarakat, baik di perbatasan atau kota-kota terdekat. Kami melakukan yaitu sosialisasi tentang wabah COVID-19 ini dengan cara kami juga memberikan himbauan melalui orang yang bisa kita hubungi lewat telepon kita sikan. Jadi orang yang berkompeten dalam hal ini. Kompeten ya, dari juga dari informasi gitu ya. Ya, dari kesehatan tentunya dari dinas kesehatan, dan juga menyampaikan himbauan dari instansi terkait tentunya untuk menyampaikan bagaimana cara menjaga kondisi badan tetap fit hingga tidak bisa terinfeksi. Juga menyampaikan dari himbauan dari Kominfo yang beberapa hari yang lalu Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan IM-nya untuk bisa disiarkan, dan itu disiarkan langsung oleh hampir semua jaringan di NTT ya. Ya, harus siarkan. Ya, di NTT karena memakai bahasa sehari-hari, jadi mereka akan lebih mengerti. Ada program khusus
yang Ya, dilakukan? selain program yang rohani seperti doa bagi bangsa, yaitu artinya kita memberikan spirit kepada pendengar, jangan Betul. takut. Kami menelpon beberapa narasumber yang kami siarkan secara live gitu, dan menyampaikan di tiap-tiap program yang sudah ada. Ya. Baik, jadi diputar ulang, diulangi lagi untuk masyarakat bisa mendengarkan pesan itu dari pihak-pihak yang berkompeten ya. Ya. Dan Nah, juga ini minggu depan kita bekerja, saya sudah dihubungi oleh BNN untuk menyiarkan tentang wabah ini. BNN juga berperan penting karena sudah bekerja sama dengan BNN Kabupaten Belu. Minggu depan kita akan talk show dengan BNN membahas tentang hubungan antara narkoba dan orang di rumah, orang-orang bisa manfaatkan antara narkoba dengan COVID-19 bagaimana bisa kecanduan ya dengan pakai narkoba ya, karena tidak ada kegiatan yang lain. Ya bagus sekali. Ya, terima kasih juga, artinya BNN juga melihat itu, karena saya sendiri juga melihat bahwa karena kelamaan orang di rumah, terutama orang-orang yang mantan pecandu ataupun yang tidak ada kegiatan, bosan, akhirnya begitu ada penawaran dengan obat-obatan terlarang untuk membuat lebih, istilahnya suasananya dia lebih hidup, akhirnya dia terjatuh di bagian itu. Ya luar biasa, berarti BNN juga memang harus terlibat di bagian ini untuk mengedukasi, memberikan pencerahan masyarakat agar tidak jatuh ke dalam kesalahan di tengah-tengah COVID-19 ini. Baik, Pak Pandri, daerah perbatasan, saya tahu, saya dapat info bahwa ada sedikit pembatasan atau sudah ditutup penyeberangannya antar Indonesia dan Timor Leste, atau bagaimana? Bisa diupdate? Ya, informasi terbaru untuk perbatasan RI RDTL sekarang sudah ditutup total tanpa sampai batas waktu yang tidak ditentukan, karena informasi terakhir bahwa di Timor Leste sudah banyak yang positif. Dan beberapa minggu yang lalu kan Indonesia masih mensuplai sembako, jadi terus mensuplai, tapi sekarang demi keamanan, demi semuanya bisa berjalan dengan baik, Indonesia sudah tidak menyuplai sembako ke Timor Leste melalui pintu Mota Ain, ditutup total karena takutnya supplier yang ke sana membawa sembako itu pulang dengan membawa virus tersebut. Jadi sekarang sudah tutup total tanpa batas waktu, yang itu keputusan himbauan gubernur yang disampaikan beberapa hari yang lalu. Baik, terima kasih Pak Supandri. Jadi memang ini jadi kedua sisi, kedua negara, ini masalah kemanusiaan dan kesehatan yang terjadi di seluruh dunia. Oleh sebab itu memang harus saling melindungi. Artinya istilahnya lockdown, PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, atau ya social distancing ini menjadi bagian dari semua kita untuk taat. Jadi silaturahmi bisa lewat seperti ini ya, yang kita bisa lakukan bersama di media. Dan terima kasih Pak Supandri, langsung dari Radio Dian Mandiri Atambua di Nusa Tenggara Timur, dan kita akan lanjutkan nanti dengan pertanyaan-pertanyaan atau komunikasi selanjutnya. Baik, saya ingin menyapa rekan saya dulu, yang ganteng, yang paling muda di tengah-tengah kita, sudah terlibat di media, di Sorong, ya, di Papua FM. Jadi kalau Papua FM itu istilahnya Papeda, Papua Penuh Damai. Nah, di COVID ini memang ada kepanikan di mana-mana, tapi kita berharap Papua FM di Sorong atau tepatnya di daerah Aimas itu tetap punya peran yang luar biasa. Silakan Bro Joshua Samloi. Ya, terima kasih untuk kesempatannya, dan di sini peran kami di Radio Papua FM Sorong untuk di tengah-tengah COVID-19 itu kami memberikan informasi terupdate mengenai COVID-19 yang terupdate saat ini di Kota Sorong, misalnya ada berapa orang yang terupdate, biar masyarakat juga menjadi lebih tahu tentang berapa banyak yang sudah terinfeksi. Ya. Dan juga selain dengan memberikan informasi,
karena kan di sini kan banyak dari pace-mace di sini kan mereka hanya memiliki radio dan tidak memiliki jaringan internet atau handphone begitu untuk menjangkau untuk mengetahui tentang informasi terupdate. Nah, karena dari itu, jadi akhirnya peranan kita di sini untuk memberikan informasi-informasi terbaru mengenai COVID-19 di sini. Nah, supaya pace-mace di sini menjadi lebih tahu. Jadi khususnya kasih informasi di Kota Sorong atau di Aimas tuh apakah ada yang terinfeksi dan berapa yang sudah disembuh, apa himbauan dari pemerintah sudah ikut disosialisasikan ya? Iya betul sekali Pak. Oke, luar biasa. Artinya Sorong, pace-mace di sana dalam keterbatasan mungkin secara internet dari informasi di media internet, tapi masih bisa lewat radio yang punya peran yang baik. Nah, saya juga senang ya karena Sorong bisa ikut dalam doa bagi bangsa, itu juga salah satu cara Papua FM untuk bisa ikut menguatkan iman di tengah-tengah krisis ini ya. Gimana tanggapannya Bung Joshua? Iya, dengan melalui program Gerakan Doa Bagi Bangsa yang disiarkan melalui radio Dian Mandiri Bali yang sementara ini kita ikuti dari jam 9 sampai setengah 11 malam. Itu kemarin ada beberapa pendengar yang chat juga mengucapkan terima kasih karena sudah mendoakan gitu, sudah turut ikut mendoakan karena sudah turut ikut mendoakan mereka yang lagi lemah, terus bergabung dengan para hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang mereka kenal, contohnya seperti Bapak Timotius Arifin yang mereka langsung dengarkan kemarin, dan mereka bersyukur banget karena memang bisa ikut mereka bisa didoakan secara khusus begitu Pak. Wow, luar biasa. Terima kasih Bung Joshua. Terus maju dengan Radio Papua FM dan kita yakin bahwa kehadiran Papua FM di Sorong justru di tengah-tengah krisis COVID-19 ini terus membawakan informasi atau dampak yang baik buat pendengarnya. Terima kasih Bung Joshua. Dan sahabat, kita juga akan mendengar langsung di daerah yang termasuk kota besar di Indonesia. Seorang wanita, pemimpin radio kami di Kristi AM, ya, yang kita coba untuk mendengarkan langsung dari dia. Bagaimana sih? Karena saya tahu bahwa kota Makassar itu sekarang sudah diterapkan PSBB dan salah satu kota yang termasuk dalam banyak sekali yang terinfeksi COVID-19. Nah, Ibu Nita langsung dari Kristi AM Makassar, apa bisa mendengar suara kami? Oh, masih terjadi gangguan ini suaranya Ibu Nita. Kita coba mungkin bisa dicek lagi. Masih belum bisa terhubung dengan Makassar. Mungkin kita pending dulu Makassar. Kita sapa dulu Nyong Ambon yang lagi ganteng sambil dipersiapkan Makassarnya untuk bisa bergabung. Radio Dian Mandiri Ambon aktif sekali di media sosial maupun di media radio udah pasti, dan pendengarnya luar biasa, banyak yang diberkati lewat kehadiran radionya. Nah, bagaimana di COVID-19 ini, apakah punya kegiatan khusus atau peran dari Dian Mandiri Ambon buat masyarakat atau pendengarnya? Silakan Bro Rolis. Baik, terima kasih Pak Adi. Jadi peran kita di Radio Dian Mandiri Ambon dalam hal kita punya program ya, yang pasti kita tidak membuat program yang baru, cuman program yang lama kita kemas aja, di dalamnya itu kita masukkan ada informasi yang terupdate tentang berapa jumlah orang yang sudah terinfeksi COVID-19 di daerah khusus untuk Maluku dan khusus juga untuk Kota Ambon. Karena memang sudah terupdate, itu kita bisa informasikan kepada semua orang. Karena memang kan tujuannya kita kan bukan untuk menakutkan, memberikan informasi itu, cuma memberikan informasi biar semua orang semakin waspada. Kami juga kemarin juga membuat salah satu kayak campaign gitu untuk dari beberapa orang yang ada di wilayah khususnya untuk di Kota Ambon, memberikan sumbangsi kayak suara mereka untuk mengikuti himbauan pemerintah seperti tetap social distance, kemudian juga
tetap di rumah. Jadi kita bikin camping itu, lalu kita putar terus di radio supaya orang tuh makin hari makin dengar, biar makin mengikuti himbauan pemerintah. Lalu kita juga putar himbauan wali kota Ambon untuk terus tetap di rumah. Itu himbauan wali kota juga. Oke. Nah, kalau informasi-informasi terupdate itu Radio Dian Mandiri Ambon dapatnya langsung dari Pemdanya atau dari mana? Iya, langsung dari Pemdanya. Langsung dari Pemdanya. Itu biasa langsung diupdate, lalu kita langsung diinformasikan kepada pendengar Radio Dian Mandiri. Ada, selain informasi itu ada program khusus mungkin yang diadakan, misalnya COVID-19 talk show gitu. Untuk itu programnya ada tadi sudah disampaikan, untuk program yang lama tetap, tapi kita kemas aja di dalamnya. Jadi ada program-program yang biasa kita menguatkan orang-orang yang ada di Kota Ambon, karena kebanyakan kan kalau dengar mereka panik, takut. Nah, kita menguatkan mereka dengan program-program yang kita punya sudah ada, lalu tinggal dikemas aja kayak gitu, Pak Adi. Ya. Saya mendengar banyak sekali respon yang positif di SMS saya maupun di chatting di Facebook dari pendengar setia di Radio Dian Mandiri Ambon. Nah, di radio station sendiri, di Bro Roli sendiri, bagaimana tanggapan dari pendengar lokal tentang peran dari Radio Dian Mandiri Ambon selama ini, khususnya di tengah-tengah COVID-19? Ya, jadi tanggapan mereka, katanya mereka tuh memang sangat-sangat diberkati dengan program yang kami bawakan dan menguatkan mereka di tengah wabah COVID-19. Apalagi ada doa bagi bangsa, jadi mereka tuh biasa SMS buat terima kasih untuk program yang selalu hadir untuk kita di Radio Dian Mandiri, yang sudah menguatkan kita semuanya. Jadi kemarin juga sudah 1 minggu ini, saya juga ada live dengan ada hamba Tuhan, orang Ambon yang tinggalnya di Amerika. Jadi beliau langsung live dari Amerika di Dover. Langsung memberitakan kebenaran juga selama 15 menit. Langsung dari Amerika ke Dian Mandiri Ambon. Memang dulu beliau juga pernah di Radio Dian Mandiri menyampaikan juga firman Tuhan. Jadi untuk kira-kira ini di tengah wabah COVID-19, kita semakin banyak memberitakan hal-hal yang positif tentunya buat pendengar kita. Oke. Kepanikan apa sih yang paling terasa atau apa sih yang meresahkan? Istilahnya kan memang COVID-19 ini meresahkan atau membuat khawatir. Apa yang paling terasa dari masyarakat Kota Ambon sendiri yang Bung Rolis lihat? Mungkin mereka semuanya takut terinfeksi aja ya Pak Adi ya. Itu sih yang menurut saya, karena mungkin mereka melihat informasi-informasi yang sudah dilihat di media sebelum-sebelumnya, karena ada yang meninggal dan lain sebagainya. Jadi mungkin mereka rasa takut. Tapi seperti yang kita sudah pernah mengatakan bahwa Ambon ini sudah melewati banyak hal. Waktu itu ada kerusuhan, tapi kita masih ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kemarin juga ada sekitar 6.000 lebih gempa yang mengguncang Maluku, Ambon. Kita masih ada sampai saat ini. Nah, kita menguatkan mereka juga, dan COVID juga. Seperti itu. Pasti ada penyertaan Tuhan untuk kita semuanya. Nah, jadi kan biasa. Di Ambon sekarang kan lagi ada 2 isu kan. Jadi 2 isu, satu yang COVID, yang satu juga isu yang lagi marak, isu yang itu Swanggi itu. Akhirnya isu yang satu itu bikin orang dia mengindahkan itu larangan atau himbauan-himbauan. Akhirnya tidak terjadi social distance juga karena semuanya pada keluar untuk mengikuti itu. Untuk lihat Swangginya. Wow. Makanya kami radio mesti mencerahkan. Jadi makanya kita terus iya, kita mencerahkan lagi. Kalau di Jawa tuh Bung Tony katanya itu santet itu. Kira-kira ini. Oke. Oh iya. Bung Jadi Rolis, kita mencerahkan mereka dengan 2 kasus yang ini. Ya, Bung Rolis, isu yang lalu kita meresahkan juga, itu, saya ingin tambahkan dulu. Harapan apa? Karena saya tahu bahwa Ambon ini kan, Maluku khususnya itu pela gandong, katong semua basudara. Nah, dengan social distancing atau tanda kutip lockdown ini kan silaturahmi itu banyak yang terputus. Gimana sih dampaknya buat kehidupan sosial? Kalau di Ambon semuanya pada baik-baik aja Pak Adi. Kalau kita kan khususnya Maluku ya sudah diberlakukan PSBR. Pembatasan sosial berskala regional. Nah, itu baru. Iya.
ini ya iya. Jadi Pak Adi kan baru dengar kan. Nah, di Maluku khususnya itu namanya PSBR. Nah, pembatasan sosial berskala regional. Jadi memang untuk sudah dibatasi juga kapal-kapal, untuk kapal penumpang tidak boleh masuk ke Maluku, itu memang sudah dilakukan oleh Gubernur Maluku, sudah dihimbau. Lalu untuk sementara untuk kita semuanya di Kota Ambon sepertinya bukan lockdown ya Pak Adi ya, semuanya beraktivitas seperti biasa, tapi tetap menggunakan masker. Jadi kalau kita turun ke arah kota tetap masih ramai. Dan kumpulan-kumpulan yang kayak kegiatan-kegiatan pernikahan, kegiatan-kegiatan meeting, itu semua ditunda dulu ya. Ditunda dulu. Ya, ditiadakan, iya. Baik. Mungkin ada yang kalau di pasar masih beraktivitas. Kami juga relay ada beberapa gereja, tapi bukan di Kota Ambon, ya, tapi langsung dari luar. Kita juga relay untuk membantu juga mungkin bagi pendengar yang mungkin terbatas dari segi tidak punya Android atau juga tidak punya kuota internet, ya. Jadi kita langsung relay juga ada beberapa ibadah dari GWI Glow, Pak Gilbert, sama dari NTC juga. Kita sudah izin dan diizinkan. Luar biasa. Langsung dari Kota Ambon Manise, Bro Rolis, manajer dari Radio Dian Mandiri Ambon. Terima kasih sudah bergabung di talk show spesial peran radio di tengah COVID-19. Kita coba terhubung kembali dengan rekan saya di Makassar. Apakah sudah bisa bergabung dengan kita lewat siaran di bersama ini? Kita coba panggil kembali Ibu Nita. Halo. Wah, luar biasa memang Makassar ini agak beda koneksinya ya. Dia mendengar suara kita senyum-senyum, tapi dia belum bisa membalas apa. Kita nggak bisa mendengarkan apa yang disampaikan. Baik sahabat, saya ingin mengucapkan terima kasih. Walaupun Bu Nita belum bisa tersambung dengan kita karena kita ingin dengar. Nanti kita coba lagi di kesempatan yang lain. Tapi kita senang sekali karena teman-teman, rekan-rekan media semuanya bisa punya peran yang luar biasa buat Indonesia di tengah-tengah COVID-19 ini. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak kita semua untuk terus menunjukkan peran kita sebagai media agar Indonesia bisa segera terbebas. Artinya bisa segera terputus mata rantai penularan COVID-19 ini. Jadi buat teman-teman di stasiun lokal, mungkin ada yang mau ditambahkan rekan-rekan dari SOE, Atambua, Timika, Sorong, dan Ambon, Jawa. Mungkin ada yang mau disampaikan, ditambahkan di tengah-tengah COVID ini harapan media atau peran media lokal, saudara. Silakan, siapa dulu nih? Dulu, ayo. Kayaknya Ibu Vivi dulu deh. Silakan Bu Vivi. Harapan kami dari radio sih, maksudnya kami terbuka untuk siapapun dari pihak manapun yang mau menggunakan radio untuk mengedukasi masyarakat, untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Memang saat ini hampir semua informasi dari pemerintah disampaikan melalui radio pemerintah yang ada. Jadi kami hanya mendapat sebagian kecil, tapi bagi kami sangat terbuka untuk itu. Bukan hanya dari pemerintah, tapi dari pihak manapun yang sangat rindu untuk bisa membagikan sesuatu bagi masyarakat kita, sangat terbuka untuk itu. Kemarin saya juga sudah menghubungi gugus tugas yang ada di sini. Mereka bilang mereka sementara atur waktu untuk bisa datang ke studio. Jadi kami ingin bahwa radio ini benar-benar bisa memberikan informasi yang benar-benar bisa mengedukasi dan juga menolong masyarakat dalam menghadapi situasi yang saat ini. Bukan hanya dari bidang rohani ya. Kalau rohani sudah jelas. Semua orang di TTS sudah tahu bahwa Radio Mercy
rohani sekali. Tapi kami juga tidak mau hanya di bagian itu. Kami mau juga di bidang-bidang yang lain, kita juga bisa berperan aktif di sana. Oke, terima kasih. Merci FM Soe. Gimana dengan Radio Dian Mandiri Atambua? Ada yang bisa ditambahkan? Tadi dikit saja. Radio juga membuka, Radio Dian Mandiri Atambua membuka selebar-lebarnya untuk semua instansi untuk menyampaikan informasi tentang COVID-19 ini. Tapi kami dari pihak radio sendiri tetap menghimbau kepada semua masyarakat, tetaplah ikuti aturan-peraturan yang ada yang sudah disampaikan, himbauan disampaikan oleh pemerintah, sehingga kita dengan cepat memutus tali rantai COVID-19 ini dan kembali normal. Kita bisa beraktivitas seperti biasa yang lalu-lalu, sehingga kita normal kembali. Oke. Dari kami. Dan baik, juga, terima kasih. Ya. Dian Mandiri Atambua, Bapak Supandri. Dan Joshua dari Sorong, ada yang bisa ditambahkan? Iya, dari Sorong, harapan saya dari Radio Papua FM Sorong yaitu dengan adanya banyak program-program yang sudah diadakan dari masing-masing radio Dian Mandiri yang ada di seluruh Indonesia. Semoga para pendengar semuanya dikuatkan. Doa bagi bangsa itu semoga memberkati seluruh para pendengar dan mudah-mudahan ada yang terinfeksi COVID-19 dan mendengar juga bisa sembuh ya. Amin. Percaya saja bahwa semua akan Tuhan sementara bekerja lewat program yang kami hadirkan untuk para pendengar semuanya. Amin. Raja Wali FM, Timika, ada kata-kata terakhir? Kata-kata terakhir. Enggak juga ya. Pesan-pesan. Ya, terima kasih Pak Adi. Dari kami Raja Wali FM, kami selalu berharap bahwa setiap pendengar atau setiap yang masyarakat yang baik di Timika maupun di seluruh Indonesia tetap melakukan apa yang telah dihimbau oleh pemerintah, karena kita tahu juga pemerintah itu wakil Tuhan dan jangan abaikan, karena kalau kita abaikan nanti kita sudah terserang baru sudah terkena, baru kita sakit hati dah atau mulai bicara ini dah itu harapan kami, dan tetap berdoa, tetap semangat, tetap jaga kebersihan. Dan kami juga dari Raja Wali FM membuka peluang bagi setiap instansi ataupun organisasi-organisasi yang mau menyampaikan sesuatu kepada masyarakat atau edukasi-edukasi yang mau disampaikan. Kami membuka peluang agar supaya bisa lewat Radio Raja Wali FM juga, baik yang ada di Timika, supaya boleh disampaikan kepada masyarakat. Oke, terima kasih Timika, Raja Wali FM, Bung Randi. Ambon, boleh ditambahkan sebelum kita akhiri program ini? Oke Pak Adi, mungkin ini saja, karena tadi dari stasiun-stasiun radio yang lain sudah menambahkan banyak hal. Saya ingat ada satu kata yang mengatakan ora et labora, benar ya Pak Adi ya? Iya. Berdoa dan bekerja. Kita berdoa selalu dan kita sudah lakukan di radio-radio kita untuk pemulihan bangsa kita, negeri kita ini. Tapi kita juga harus terus menghimbau kepada masyarakat, karena buat saya sih kalau kita berdoa tapi kalau tidak ada, kita terus memberikan himbauan, kita memberikan informasi-informasi seperti harus terus kalau keluar rumah pakai masker, harus terus jaga jarak, hindari kerumunan. Kalau kita tidak memberitakan hal yang kayak gini terus menerus nanti sama aja bohong kan Pak Adi ya. Kita berdoa tapi ada orang yang dia istilahnya ya acuh, tidak peduli dengan semuanya itu. Akhirnya nanti malah bakalan terus ada yang terinfeksi. Jadi kita harus tetap ora et labora, terus memberitakan hal yang baik, bukan saja di radio, tapi di sosial media kita juga. Kita harus terus di campaign juga. Kemudian juga di sosial media radio juga harus diaktifkan terus untuk terus mengingatkan kepada orang biar mereka terus mengikuti himbauan-himbauan itu. Biar semuanya berjalan
irama. Itu aja Pak Adi. Luar biasa. Dian Mandiri Ambon, Bung Rolis. Dan terakhir kita mau dengar langsung dari Jawa Tengah, Gloria FM, Blora. Silakan Pak Tony. Ya, kalau dari saya gitu ya, karena saya sendiri keluarga juga mengalami ditinggal dari kakak karena COVID-19 dan juga sudah sembuh gitu ya. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena istrinya juga walaupun merawat suaminya yang mengalami COVID juga sembuh gitu ya. Yang perlu saya sampaikan, setiap radio juga harus bisa memberikan informasi yang positif buat orang-orang yang di sekitar gitu. Karena memang ketakutan itulah yang membawa kita ini imunitasnya menurun. Ini kesaksian dari kakak saya sendiri, bisa dilihat juga di beberapa media, di Facebook dan mungkin juga YouTube itu sudah beredar. Namanya Bu Helena gitu ya. Itu dia menceritakan bahwa kalau dia mengalami sukacita atau mengalami damai sejahtera, suhunya itu bisa menurun. Tapi kalau dia nangis gitu ya, dia naik, suhunya naik 2 derajat, 3 derajat dan membawa nggak nyaman di tubuhnya. Nah, pesan saya buat radio-radio gitu ya, kita ini sebagai radio, sebagai kepanjangan tangan pemerintah, kita sebagai kepanjangan tangan dari Tuhan sendiri juga menyampaikan kabar baik. Nah, kabar baik inilah yang positif gitu. Karena hal-hal yang positif lah yang ditunggu sama pendengar kita, hiburan, pujian gitu. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu bertahta di atas pujian umatnya. Ini kan ratingnya cukup tinggi dan ini yang membawa dampak kedamaian di dalam hati. Nah, saat orang itu menjadi damai, imunitas meningkat, kesehatannya baik, terus istilahnya imunitasnya ini lebih susah untuk ditembus dari penyakit ini. Karena saya melihat bahwa penyakit COVID-19 ini, virus ini, dia tidak langsung serta membunuh, tapi ada yang mengalami karena penyakit bawaan gitu. Nah, memang orang-orang yang rentan dengan penyakit bawaan inilah yang harus benar-benar kita selamatkan lebih dahulu gitu ya. Tapi puji Tuhan, kita sebagai radio kita bisa menghibur orang-orang di sekitar kita, menghibur masyarakat di Blora. Yang paling penting adalah tanpa kuota itu banyak orang bisa mendengarkan. Luar biasa. Terima kasih buat rekan-rekan media yang sudah ikut berperan aktif, bahkan bukan sekedar menunggu himbauan pemerintah atau pemerintah datang untuk menyampaikan informasi, tapi kita bisa aktif mendatangi pemerintah dan mencari informasi yang dibutuhkan oleh pendengar kita. Spesial program kita, radio, peran radio di tengah-tengah COVID-19 ini, saya berharap bisa bermanfaat buat pendengar kita. Dan tentunya sekali lagi sebelum saya akhiri, saya ingin memberikan pesan dari saya seperti apa yang kita sering dengarkan, bahwa Yeremia 29 ayat 7 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi kita yakin bahwa kita radio ikut berperan mensejahterakan kota dengan memberikan informasi yang positif, bukan hoax, dan ikut menyampaikan himbauan-himbauan pemerintah, dan teman-teman sudah melakukannya dengan luar biasa di jaringan kita, baik yang tidak langsung bersama-sama di talkshow ini, tapi sekali lagi dari Radio Dian Mandiri Bali, kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih sekali lagi buat peran yang luar biasa ini. Artinya COVID-19, media, radio tetap punya hashtag yang kita kenal bersama, radio melawan COVID-19. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih, selamat melayani. Dan sahabat, itu dia informasi atau talkshow kita dengan rekan-rekan di daerah, di jaringan Radio Dian Mandiri Network yang sering kita dengarkan di program-program kita di stasiun lokal. Dan saya berharap informasi ini memberikan inspirasi, memberikan semangat, dorongan buat kita semua untuk tetap menjaga hidup sehat di tengah-tengah COVID-19 ini. Dan ingatlah, krisis boleh ada, tapi Kristus selalu menolong kita. Saya Adi Laning untuk Indonesia, untuk Radio Dian Mandiri Network.